Terima kasih buat teman-teman. Ada sedikit permintaan dari teman-teman yang follow saya untuk menjelaskan DDS. Jadi DDS ini ada dua DDS, dua tipe DDS yang saya buat ya. Ini bukan homebrew DDS, tapi memang untuk dijual ya. Jadi tidak istilahnya untuk rakit merakit, tapi barang jadi. Oke, tinggal pakai. Nah, di sini ada dua macam, yang 1,8 inch dan 2,4 inch. Yang 2,4 inch tampilannya seperti ini, yang 1,8 inch tampilannya seperti ini. Ya, nanti akan saya ujikan dahulu untuk yang 2,4 inch, termasuk cara settingnya. Oke. Di sini ada kelengkapan, yang mana ada panel DDS-nya, lalu ada rotary dial-nya, ya. Nah, seperti ini. Oke. Baiklah, kalau gitu kita pasang, dan di sini juga ada kelengkapannya. Ini supaya dipasang ya. Pemasangan kelengkapannya adalah seperti ini. Lalu di sini ada spacer. Selalu dikasih ya. Jadi pada saat membeli paket ini dikasih kabel DC dan dikasih ini. Itu saja untuk kabelnya ya. Kecuali ada permintaan khusus untuk kabel-kabel yang lain ya. Itu seperti itu ya. Jadi ini sudah setting semua dan ini udah siap pakai. Nah, ini spacernya ini digunakan untuk di sini posisinya. Ya, posisinya di dalam sini. Nah, supaya menahan. Karena nanti ini bautnya, ini bautnya ini udah disiapkan juga dalam paket. Nanti bautnya di sini, langsung dibautkan ke sini. Seperti ini ya. Seperti ini. Oke? Baik, nanti kita bisa lanjut untuk ke detail teknisnya. Oke. Pinggirkan dahulu. Di sini ada data terlihat ya, tulisan yang sudah sangat jelas untuk mempermudah kita mempergunakan DDS ini. Yang pertama adalah supply DC yang kabelnya tadi sudah diberikan. Lalu ini ada input PTT, apabila PTT ini dimasukkan ke ground atau pada bagian mikrofon ini ada ground TX PTT, ini disambungkan ke PT ground TX, maka akan timbul TX, tulisan TX di sini akan timbul. Lalu yang kedua adalah ini, input S-meter. Input S-meter otomatis nanti adjustmentnya disesuaikan di exciter di sini. Misalkan untuk di TX-nya power sekian, ini di adjust. RX-nya sekian, ini di adjust supaya nanti terbacanya balance di sini. Lalu untuk jumper ini jangan dirubah karena ini sudah fix dari programming, dan ini juga kabel konektor ini juga untuk programming. Ini tidak boleh dikutak-atik ya, dua hal ini ya. Dan untuk selanjutnya adalah ini, VFO serta BFO ya, VFO serta BFO. Ini output dari SI. Jadi supply di sini masuk positif ya. Ini positif, ini titiknya di sini, negatif titiknya di sini, ground. Masuk supply ke dioda, dioda langsung ke regulator 7805, lalu dibagi ke 3,3 volt karena di sini dibutuhkan 3,3 volt. Tertulis di sini awalnya ada 27 MHz kristal untuk osilator di SI 5351.
Tetapi kita sudah ada rubah software dengan 25 MHz. Sedangkan osilator ini 8 MHz adalah untuk osilator pada CPU atau microcontroller di sini. Oke. Jadi outputnya jangan lupa BFO dan VFO. Ada dua output ya. Nanti cara settingnya dijelaskan. Untuk B1, B2, B3, B4, B5, B6 itu band. Band 1, band 2, band 3, band 4, band 5, band 6. Nanti bisa kita perlihatkan berapa band yang ada di layar. Lalu untuk resetting, kadang suka ngehang atau apa ya, ini untuk resetting juga boleh. Tapi ini sekarang juga tidak terlalu banyak berfungsi, tapi harus dipasang switch untuk resetting. Oke. Pada konektor ini sudah memang kita siapkan supaya pemasangannya lebih mudah dan tidak salah pasang. Ya, posisinya seperti ini. Nah, seperti ini, dan bisa nanti dipersingkat posisinya, di-adjust ya. Di sini ada switch, push button ya, untuk step, read, mode, band. Oke? Oke, baiklah kalau gitu langsung dicoba sekaligus disetting untuk kita tes pada board BITX yang tersedia. Ini kebetulan ada board BITX yang masih ada di tempat saya. Ini belum dikirim. Kita coba ya nanti. Tapi ini ada di 27 MHz, sedangkan antena saya di 7 MHz. Sehingga nanti saya akan cangkok di sini. Dicangkok di sini antenanya ya, tidak melewatin band pass filter ini, karena band pass filter ini adalah band pass filter 27 MHz. Sehingga saya harus cangkok di sini antenanya. Baiklah kalau gitu, langsung lanjut saja. Saya persiapkan untuk pemasangan DDS 2,4. Oke, baik. Lalu di sini konektor DC saya pasang dulu ya. Konektor DC seperti ini. Oke. Yang warna merah ini ya, warna merah. Warna merah ini posisi pada posisi plus VCC ya. Warna hitam grounding. Ya, jangan sampai terbalik ya. Oke. Nah, kita pasangkan supaya tidak terbalik. Ini pada posisi di sini. Baik. Nah, seperti ini ya. Posisi positif, negatif ya. Jangan sampai terbalik ya. Lalu DDS. DDS-nya sudah saya siapkan juga kabelnya. Nah, posisi yang ini adalah grounding. Ini adalah grounding, ini adalah innernya. Sebentar, ini ya seperti ini. Oke. Saya pasang posisi groundingnya di sini. Ya, posisi groundnya di sini, innernya di sini. Oke. Baik, lalu di sininya saya pasang posisi groundingnya ada di sebelah sini. Oke. Ini VFO ya, ini VFO, otomatis masuknya ke VFO. Baik, sini. Lalu untuk BFO juga saya pasang juga ini. BFO groundingnya di sini. Ini innernya di sini. Oke. Nih. Jangan sampai terbalik ya. Ini ada hitam ya. Kalau di sini kan posisinya hitam ini. Lebih jelas ya. Mudah-mudahan ini jelas nih. Ini ya. Sorry. Oke. Baik. Sini. Jadi jangan sampai terbalik ya groundingnya ya.
Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Oke, lanjut. Yang di sininya saya pasang juga posisi seperti ini. Nah, kita pasang sesuai grounding ke grounding, jangan sampai terbalik, nanti nggak bisa nyala, nggak bisa koneksi. Oke, baik. Lalu saya harus siapkan speaker ya. Speaker saya koneksikan speakernya sini. Posisi groundnya juga nggak boleh terbalik. Lalu di sini saya harus siapkan juga antenanya. Oke, antenanya ini saya siapkan antenanya pada posisi RX, tapi yang saya gunakan adalah ground saja, ground. Nah, karena innernya saya mau cangkok di sini. Karena saya mau main di 7 MHz ya. Mau main di 7 MHz. Karena di BFO-nya sini kan mainnya di di BFO-nya ini kan mainnya di 27 ya. Jadi nggak bisa, harus pakai di 7 MHz. Oke. Supaya antena saya berfungsi, karena antena saya di 7 MHz. Belum siap antena 27-nya nih. Nanti kalau sudah siap lebih enak lagi. Oke, baik. Kalau gitu sudah selesai. Tinggal kita nyalakan. Oke, saya nyalakan. Saya kasih supply di sini. Ya, seperti ini. Nah, ini masih kosong ini. Belum bisa bekerja. Belum bisa bekerja. Kenapa? Karena BFO-nya belum disetting. Oke. Nah, di sini saya akan memperjelaskan cara setting BFO di sini ya. Ini stepnya, step ya, step. Oke. Pada exciter ini kemarin saya sudah cekin di posisinya LSB-nya sekian, USB-nya sekian ya. Sehingga saya harus settingkan BFO-nya. Supaya ada suaranya ini. Kalau enggak ada suaranya. Ya. Oke. Cara settingnya untuk di 2,4 ini adalah pencetnya pada posisi LSB ya, pada posisi LSB, pencet mode, tekan cepat saja. Nah, ya. Lalu dia keluar ini BFO. Tadinya VFO ya. Nah, BFO LSB-nya berapa? 993. Nah, kita tinggal mainkan sini step. Pindahkan stepnya. Ya, kita bikin 99. 99 9 3 900. Lalu kita pencet lagi modenya supaya kembali ke VFO setting. Nah, sudah VFO. Lalu untuk posisi upper sideband sudah. Nah, sudah langsung diterima ya. Untuk upper sideband pencet mode. Nah, posisi USB ini VFO. Lalu pencet lagi yang lama. Nah, keluar. Lalu upper sideband-nya dibikin 9996900. Oke. 999 dibikin 999 6 ini 900 ya. Oh, 6900. Oke. Seperti ini. Sudah selesai. Lalu pencet. Ya, lepas. Jadi pencetnya lama ya. Jangan pencet cepat. Kalau pencet cepat nanti cuman mode aja seperti ini. Ini CW apa skill AM ya. Seperti itu. Nah, ini pada posisi lower sideband sudah kita bisa terima karena saya sudah jumper di sininya antenanya.
Nah, seperti itu hasilnya. Ada abu-abu di Batang Hari Jambi. Gitu, Cok. Ya syukurlah cara rehat banyak. Alhamdulillah bahagia. Hari sehat tumanina. Begitu, Cok. Ya, saya ngiring bunga. Begitu. Gitu, Mang Ucok. Terus kemana-mana saya macok di dia, Oke. Lalu band ya. Demikian, Mang Ucok. Disalamin, Mang Ucok. Band. Lagu untuk band ya. Lalu untuk band. Tadi kan saya bilang ada 6 band ya. Semuanya ada 6 band. Termasuk di 3,8. Oke. Kita hitung dari sini. 3,8. 1 ya. Ini band kedua 7 MHz, band ketiga, band keempat, band kelima, band keenam. Jadi semua ada 6 band. Nah, untuk setting LSB dan USB tadi kan sudah semua ya. Tinggal AM dan CW nanti bisa setting lagi sesuai dengan itunya. Kalau ini kan kurang minus 1500 kemarin itu kan, 1500 itu kan. Nah, jadi kalau sudah sekali setting USB dan upper sideband, yang di band-band yang lain ngikutin semua. Udah nggak perlu setting-setting lagi. Seperti itu ya. Jadi semudah itu saja. Jadi kalau ketemu misalkan kristalnya di upper sideband dan lower sidebandnya itu tidak fix di 1500, itu lebih enak pakai ini. Jadi sangat mudah sekali. Jadi penggunaannya, pemakaiannya sangat mudah sekali untuk DDS model seperti ini. Sehingga saya membuatnya. Silahkan jadi rekan-rekan kalau ingin lebih mudah, lebih simpel, dan juga lebih praktis ya. Ini di 2,4 inch. Nah, untuk yang 1,8 nanti di video berikutnya. Terima kasih. Untuk teman-teman yang sudah follow, silahkan kalau ada yang ditanyakan mengenai DDS ini pada kolom komentar, dan boleh juga untuk dibantu di share informasi ini supaya teman-teman yang lain bisa setting untuk DDS ini. Oh ya, satu hal lagi yang harus teman-teman dapat info dari saya. Satu hal lagi itu adalah cara setting kalibrasi. Nah, setiap DDS itu pasti ada setting kalibrasi. Kenapa? Karena dia menggunakan SI 5351 dan osilator. Osilator itu harus dikalibrasi. Contohnya yang di program saya ini menggunakan osilator 25 MHz. Dan ini sudah saya setting kalibrasi ya. Nah, caranya kalau apabila kita mengganti SI-nya, setiap kita ganti SI yang baru, otomatis harus kalibrasi ulang. Disesuaikan osilator antara SI dan kristal yang di luar. Jadi harus disetting ulang. Caranya bagaimana? Pada posisi tombol read ini yang harus ditekan lama. Sehingga nanti ini muncul CAL. Charlie Alpha 5. Nah, kita coba ya. Kita pencet agak lama. Nah, kalibrasi. Posisi 25 MHz ini saya dapatnya di 3.576. Sehingga di 3.576 ini menghasilkan di frekuensi counter saya tepat di 10 MHz PLL lock untuk digunakan di SI 5351. Kalau ini masih di 250000 berarti belum tepat. Harus dicari sampai output VFO di sini menunjukkan kalibrasi. Jadi outputnya untuk tes kalibrasi, outputnya ada di VFO. Sehingga nanti VFO-nya menunjukkan output 10 MHz pada setting kalibrasi kristal osilator SI 5351. Kira-kira seperti itu ya.
Jadi kalau buat teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi, silahkan. Nah, setelah setting selesai, ini dipencet ulang, kembalikan ke VFO. Ya, jangan langsung dimatikan, nanti ngehang. Ya, oke. Kira-kira begitu. Kalau ada pertanyaan, ada hal yang lain yang ingin ditanyakan, silahkan. Jangan sungkan, silahkan isi di kolom komentar untuk ditanyakan. Terima kasih. Salam sehat selalu.